Halo sahabat POD, apa kabar? Kembali lagi saya Markus Valen dari POD, dan hari ini saat ini juga saya kedatangan tamu yang spesial banget. Yang dimana itu ternyata satu kampung sama saya. Spesial bro. Nah, dan lama tidak berjumpa, hampir setahun rasanya tidak berjumpa, dan hari ini ternyata saya juga kaget begitu nama beliau masuk dalam list salah satu narasumber kami, dan beliau adalah Pak Sunardi. Keren. Apa kabar bosku? Baik, sehat ya, mantap. Puji Tuhan. Amin. Kita lama nggak ketemu Pak. Ya. Apa kabar dulu nih? Hampir setahun loh kita nggak ketemu. Luar biasa Pak Markus, semuanya karena anugerah Tuhan yang sempurna. Amin. Bagi setiap kita. Amin. Wahai, yang penting sehat ya, ibu semua sehat ya. Amin, puji Tuhan. Pelayanan masih on fire terus ya. Puji Tuhan. Oke, Pak Sunardi. Saya belum lama mengenal Bapak, tetapi kita itu kan apa ya? Satu kampung lah ya. Dari Makassar. Yang dimana saya tahu kita banyak pengalaman yang kita pelajari dalam perjalanan hidup gitu. Ya. Boleh nggak sedikit ada gambaran tentang Pak Sunardi gitu, supaya teman-teman atau sahabat-sahabat POD yang mendengarkan podcast kita hari ini bisa bisa mendengar dan bisa menjadi mungkin kekuatan atau suatu saat mungkin rema buat setiap mereka. Seperti itu Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Markus. Ya, shalom semuanya, sahabat-sahabat POD yang sangat disayangi Tuhan. Ya, saya seperti Pak Markus sampaikan, saya bertumbuh dewasa di Kota Makassar, dan bertumbuh dalam satu keluarga yang sangat luar biasa. Saya katakan kami hidup dalam cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Walaupun pada saat itu saya katakan cinta kasih Tuhan, ya tanda petik, karena pada saat itu kami semuanya ya belum mengenal keselamatan, belum menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena saya dibesarkan dari suatu keluarga besar Buddha, Konghucu, di mana opa saya adalah salah satu ketua Makin, Majelis Agama Konghucu Indonesia, itu adalah opa saya. Dan bertumbuh dengan satu cinta kasih dan satu penghormatan bagi orang tua yang sangat begitu ditanamkan dalam kehidupan kami keluarga, untuk saling mengasihi, untuk saling berbagi, ya khususnya dari papa atau mama saya yang begitu saya rasakan begitu kasihnya luar biasa bagi kami semuanya. Saya bertumbuh ya dalam satu, saya mau katakan ya, perjuangan hidup yang tidak mudah. Karena kalau saya secara simpel saya katakan, saya ada 5 bersaudara. Ya, 5 bersaudara semuanya. Anak berapa dulu bos? Saya anak yang ketiga. Anak yang ketiga. 5 bersaudara. Sebenarnya ada 6, tapi yang paling tua duluan ya kembali kepada bapak. Dan 5 kami bersaudara, saya anak yang ketiga. Semuanya laki-laki. 4 laki-laki, 1 perempuan. Cece saya perempuan. Dan kami bertumbuh dalam satu, saya mau katakan keadaan yang cukup, ya kalau saya mau katakan cukup prihatin saya juga. Tapi saya percaya boleh dikatakan suatu perjuangan atau pergumulan. Kenapa? Karena saya katakan saya selesai sarjana tahun 89. Itu papa saya mendapatkan gaji 150.000 untuk menghidupkan. Tahun berapa itu Pak? Tahun 89. Sorry, saya potong sedikit. Iya. Prihatin itu konteksnya, prihatinnya hidupnya parah banget atau apa, dalam tingkat ekonomi apa nih Pak? Contohnya saja ya, saya sampaikan bahwa seperti makanan misalkan keju atau katakan Coca-Cola, itu barang mewah bagi kami. Untuk minum Coca-Cola itu bisa 1 tahun 1 kali gitu. Natal doang atau pas Imlek doang? Iya, pas Imlek aja kita. Jadi 1 tahun 1 kali itu merupakan itu udah kebayang tuh. Yang luar biasa. Dan juga
yang namanya ya saya cerita saudara, kalau ya mungkin habis bulan papa saya mungkin ada sedikit dapat gajinya gitu, papa saya tukang jaga gudang ya. Terakhir di pekerjaannya, dan setiap pagi saya ingat mama saya itu kalau dia sekolah bawa kami bekal ke sekolah, ada roti tawar disisipin keju ya tengahnya. Bayangkan keju itu barang mewah. Saya ke sekolah itu apa yang kan kejunya itu saya kantongin. Rotinya itu saya makan duluan, habis rotinya baru pulang sekolah, baru kejunya kita makan gitu. Itu luar biasa. Wah, itu keren banget itu. Kebayang sih. Tapi demikianlah hidupan kita yang. Oke Pak, dan saya tadi mendengar bahwa dari Buddhis ya. Iya. Oke. Dan kebetulan Opa juga ketua ya. Iya. Agama Konghucu. Agama Konghucu. Bagaimana sih Pak dengan perjalanan hidup itu sampai akhirnya ada satu titik tertentu, bagaimana mungkin Bapak sendiri dulu atau siapa yang mengenalkan Yesus dalam kehidupan Bapak atau dalam kehidupan keluarga? Oke, saya mengenal perjalanan spiritual rohani saya. Ya, dari 5 bersaudara, memang kami semuanya disekolahkan karena memang kalau seperti saya yang orang Makassar bilang Chausen itu turunan. Kalau kita orang turunan ya tidak menjadi pedagang, tidak, tapi kebanyakan bertumbuh dalam pendidikan. Jadi saya ingat angkong, opa saya semuanya, papa saya bilang kamu harus belajar baik-baik. Jadi kita itu disekolahkan di sekolah swasta, sekolah Katolik Kristen ya. Saya ingat saya SD, namanya SD Teratai, SMP Garuda. Saya tahu tuh sekolah dulu. Kalau Garuda tempat saya main miliar dulu tuh. Ya, di situ. Hanya SMA. Tempat saya bolos dulu saudara-saudara waktu saya masih SMP. Ya lanjut, sorry. Hanya SMA, saya di SMA 1 karena pada saat itu betul-betul nggak bisa biayai karena SMA Katolik, kita Raja Wali semuanya SMA ya butuh biaya yang cukup tinggi. Nah, memang pada saat itu saya mengenal yang namanya doa Bapa Kami, karena kita di sekolah Katolik kita pagi-pagi doa Bapa Kami, pulang itu doa Salam Maria. Tetapi saya belum mengerti dan saya baru sadari bahwa belum kairosnya Tuhan. Nah, belum waktunya Tuhan. Dan pada saat itu saya ingat kakak saya, cece saya udah mulai masuk gereja. Bahkan adik saya Yusrana, koko saya juga udah mau masuk gereja Katolik. Saya yang terakhir menjadi yang paling terakhir. Belum menerima Tuhan, belum masuk gereja. Saya yang anak yang paling terakhir karena saya dari pendidikan saya sayang sekali papa mama saya, orang tua saya begitu saya sayangi. Ya, karena begitu perjuangannya dalam bagi kehidupan saya. Sehingga papa saya selalu ngomong sama kecil saya, Sui, kamu sama-sama saya aja ya. Dia sebagai Buddha sebilang itu iya dalam bahasa Makassar, Chinese ya, Chausen. Setiap malam minggu orang biasa kakak saya ke gereja Katolik, saya di rumah dengan papa saya. Dan sampai saya nggak tahu satu kali dalam proses saya ingat itu sudah menjelang saya mau menjadi sarjana. Tapi satu hal saya ingat pada saat saya pertama mau masuk kuliah, itu selesai SMA 1 selesai, saya memilih jurusan elektro karena itu jurusan yang paling diminati pada saat paling populer saat angkatan itu ya. Iya. Dan pada saat itu saya tes langsung di Unhas ya, pilihan yang pertama saya langsung elektro. Puji Tuhan saya diterima di sisi elektro. Tapi pada saat saya diterima di elektro, saya harus bayar, saya ingat persisnya Rp40.000 untuk mendaftar ulang. Tetapi saya tahu, seperti saya katakan tadi, kami hidup dalam tanda sangat prihatin ya. Papa saya bilang, saya tunjuk ke papa saya diterima di Unhas, saya mesti bayar 40.000 untuk masuk ke teknik elektro. Apa papa saya bilang? Papa saya bilang, ya saya tahu sekolah itu harus baik, tetapi saya tidak punya uang untuk kasih sekolah kamu. Ya, sehingga kalau saya ceritain ini saya cukup emosional karena papa saya bilang saya nggak punya uang kasih sekolah kamu, tapi satu hal yang kamu pegang baik-baik, bahwa nyawa saya untuk kamu. Keren. Itu statement papa saya ya? Yang tidak pernah saya lupa. Sehingga pada saat itu saya ingat ada teman saya, malam-malam biasalah kalau saya main bulu tangkis apa gitu loh.
Dan teman saya bilang, "Zui, kamu nggak daftar ulang?" Saya bilang, "Iya, mungkin saya nggak kuliah karena saya nggak, papa saya nggak bisa bayar uang sekolah, uang pendaftarannya." Saya ingat teman saya namanya Andre. Kalau Andre lihat, dia yang punya pabrik biskuit Ciwangi. Wah, ya, oke. Dia bilang, "Sih, nggak apa-apa sih, saya bayarin kamu dulu 40.000. Jadi dia bayarin saya 40.000. Keren. Dan itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa itu awalnya. Tapi Siap. perkataan papa saya itu melekat di hati saya. Boleh diulangi kata-kata itu? Dia bilang, Iya, ya, saya tidak mempunyai, saya nggak punya harta atau saya nggak punya uang kasih sekolah kamu, tetapi mesti kamu ingat nyawa saya untuk kamu. Wow. Itu adalah Nyawa papanya Pak Iya. Sunardi untuk dia. untuk saya Untuk semua. Pak Sunardi ya. Dan setelah saya bertobat, baru setelah saya mengenal Tuhan, ternyata itu adalah perkataan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Wow. Itulah Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Keren. Sehingga saya potong cerita, sehingga saya bisa kuliah. Dan selanjutnya mungkin saya lupa saya bayar berapa kali teman saya, mungkin saya enggak sampai sekarang, mungkin saya lupa, saudara. Tapi akhirnya saya bisa selesai sarjana, ya saya diwisuda. Saya ingat sebelum saya diwisuda itu, disitulah mulai saya pergumulan hidup. Oke. Mulai saya merasakan kemana tujuan saya hidup ini. Setelah saya sarjana, what next gitu? Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang saya mesti hadapi dalam kehidupan ini? Nah, itu yang saya mau tanya, Pak. Iya. Ada kesaksian yang Bapak waktu mengalami kegagalan nggak? Ya, otomatis karena pada saat Di saat itu, apa itu, Pak? ya pada saat itu karena betul dari setelah SMA, ya Pak Markus tahu namanya SMA 1 itu yang paling nakal yang di Makassar. Iya. Semuanya kenakalan yang namanya berantem, yang namanya ya kalau di sini berantem ya, kalau namanya di Pantai Losari saya buang motor itu, kita buang motor di laut. Ya. Betul. Kalau ada yang bukan teman saya gitu yang berinteraksi, bergaul dengan teman-teman yang ya seperti saya, ya mungkin ya begitulah kehidupan anak-anak muda di Makassar gitulah. Dan pada saat itu ya saya mulai situlah kegagalan hidup karena tidak mengenal pribadi juru selamat itu. Ya, walaupun karena saya tahu itu belum karyosnya Tuhan, padahal saya ingat ya 7 tahun saya SD, ya doa Bapa Kami, doa Salam Maria 7 tahun, betul. 3 tahun saya di SMP, jadi total 10 tahun sebenarnya mestinya saya sudah mengenal Tuhan pada saat itu. Betul. Tetapi saya percaya sekali lagi belum kairosnya Tuhan, tetapi saya percaya rencananya Tuhan bagi kita semuanya tidak pernah gagal. Amin. Ya, Setuju. pasti kalau dia katakan kita adalah yang dipilih Tuhan, diselamat, apapun yang kita hadapi, waktunya Tuhan akan kita raih semuanya. Itu. Wah, keren. Pak Sunardi, saya mau tanya, ada nggak ayat yang melekat dengan Pak Sunardi ketika menerima berkat dan mujizat, Pak, dalam Ya. perjalanan hidup? Ya betul. Karena seiring waktu saya katakan saya itu dididik dengan untuk sekolah yang baik ya. Iya. Sekolah yang baik. Saya ingat satu ayat di Amsal. Amsal berapa, Pak? Aduh, saya tunggu sebentar. Bisa di-cut sedikit ya. Oh, supaya nggak apa-apa, Pak. Saya Amsal dikatakan akuilah Tuhan di segenap jalanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Artinya dikatakan iya, inilah ya. Oke. Ya, ayat yang pertama yang saya dapatkan Amsal 1 ayat 7. Ayat 7. Karena dikatakan di situ kan ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya inilah yang selalu, karena saya didesak dari kecil, kamu mesti sekolah yang baik, kamu harus juara kelas. Yang ya mesti kesaksian saudara sampai sekarang dengan gaji 150.000 dari papa saya tahun 89. Ya ini menjadi kesaksian yang hidup. Jadi 5 bersaudara, saya 4 semuanya insinyur. Ya, soalnya saya insinyur 1. 4 insinyur. 4 insinyur semuanya. Ya, 3 elektro, 1 mesin, dan kakak saya perempuan itu asisten apoteker. Wah. Semuanya saya percaya itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Keren. Itu semuanya. Ya. Wah, makin sedap ini. Jadi pada saat saya mengenal bahwa takut akan Tuhan adalah awal ilmu pengetahuan, saya tahu berarti kalau saya menjadi pintar tanpa mengenal Tuhan, itu artinya sesuatu yang terhilang. Sehingga pada saat Dan itu sia-sia ya, Pak. ada yang sia-sia pastinya. Pada saat itu mulai saya mencari yang namanya kebenaran. Ya, saya mencari kebenaran. Ya, saya ikut papa saya ke kelenteng, ke mana-mana untuk mencari namanya kebenaran. Tapi saya ingat satu saat saya mungkin teman saya ya sekarang juga sebagai hamba Tuhan, namanya di gereja Isa Masih, namanya Pastor Robi. Ya, dia mungkin melihat saya mulai
tingkah laku saya sepertinya mungkin ya orang yang galau gitu ya. Iya. Dan saya percaya itulah dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saya, sehingga satu saat dia katakan, Zwi, kita mau ke gereja. Nah, saya pertama-tama ke gereja. Saya ini, papa saya suka musik. Saya suka musik, anak-anak saya semuanya suka musik. Semuanya instrumen ya bisa, saya semuanya satu keluarga bisa mainkan. Jadi saya pertama ke gereja, teman saya bilang di sana alat musiknya full alat musik. Wah, saya bilang bagus tuh. Nah, pertama saya masuk gereja, saya lihat alat musiknya, wah benar ini. Bagus ya. Bagus ini, lengkap ini full musik, ada gitar, ada drum, ada apa semua. Saya bilang ini saya suka. Tetapi saya ingat sebelum saya masuk gereja ya, saya ingat dalam Tuhan kasih saya mimpi. Tuhan kasih saya mimpi, ada Alkitab yang terbuka. Ada Alkitab yang terbuka. Dan pada saat pertama kali saya duduk di gereja itu, saya angkat muka saya lihat itu Alkitab, gambaran di mimbar itu, gambaran Alkitab yang terbuka. Pada saat itu, ya, pada saat itu saya betul-betul, saya yang paling susah menangis. Berantem iya. Kalau saya mau baku pukul juga ya, nggak pernah saya menangis. Ya. Tetapi pada saat saya lihat itu, saya menangis seperti anak-anak. Ya. Pada saat itu saya ingat pujian yang pertama, dikatakan Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan panggil orang berdosa, saya dipanggil Tuhan. Wah, lagu itu terus mengalir renungkan saya. Itu tidak pernah saya renungkan. Pada saat itu saya dijamah Tuhan, dan mulai tahun berapa itu Pak dijamah Tuhan? Tahun saya dijamah Tuhan itu tahun 87. 87 ya? 87. Jadi usia saya itu udah 22 tahun. Jadi selama 22 tahun saya tidak kenal namanya sekolah minggu, saya tidak kenal apa, karena saya 22 tahun baru saya kenal yang namanya saya mengalami kasih Tuhan, di mana saya orang yang paling susah menangis. Ya, untuk keluar air mata saya malu. Karena kasih Tuhan ya? Karena kasih Tuhan yang saya rasakan begitu luar biasa. Ya, Tuhan memanggil saya ini orang yang berdosa. Yang kalau saya melihat ke belakang, ya, apa yang saya tidak lakukan semuanya menyakitkan Tuhan. Karena itulah kegagalan, karena kita tidak mengenal Tuhan. Saya ingat Pak, ada di Lukas 5 ayat 32. Iya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, ya, tetapi orang berdosa, ya, supaya mereka bertobat. Amin. Amin. Saya percaya Pak, tidak suatu kebetulan juga saya dan Bapak kita sama-sama dipilih Pak, dipanggil. Betul kan Pak? Amin Pak Markus. Saya pun juga kalau dengar cerita Pak Sunardi menangis, saya menangis waktu mama saya meninggal tahun 91, terus oma saya meninggal itu, dan waktu papa saya sakit. Lain daripada itu saya juga susah menangis. Tapi kalau ada tawuran, kita selalu di garda terdepan. Itu dulu. Kalau sekarang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, itu keren. Pak Sunardi, saya mau sedikit. Menurut Pak Sunardi, ketika mengalami dari tahun 87 itu Pak, Yesus seperti apa menurut Pak Sunardi? Oke. Jadi Yesus itu, kalau saya mengatakan dia benar-benar Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Betul-betul segala-galanya, dan semua Alfa dan Omega apa yang difirmankan itu saya sudah mengalami, tidak ada satupun yang tidak penuhi. Ya, dalam kehidupan saya, ya sejak saya pertama yang dibaptis dalam baptisan air, baptisan selam, ya saya ingat. Pada saat itu tahun berapa Pak dibaptis? Sorry sedikit. Enggak lama daripada itu. 87 ke saya dibaptis. Ya, kurang lebih 1 tahun dalam saya mengenal Tuhan. Ya, saya main musik di gereja, saya dibaptis di sana. Dan perjalanan itu dan perjalanan hidup itu dalam mengenal kekristenan itu mulai satu persatu. Ya, saudara-saudara saya yang tadi mulai mengenal, saya merasakan bertambah kasihnya. Ya, dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, tadinya dia gereja yang biasa, sekarang dia mulai aktif, mulai masuk dalam pelayanan, dan lebih dahsyat lagi. Ya, saya tahu ada saya 5 bersaudara. Ya, walaupun saya pertama di gereja karismatik, ya semuanya saudara-saudara saya masih di gereja, saya mau katakan gereja yang belum karismatik lah gitu ya.
Yang paling berharga saya katakan bagaimana papa mama saya dibaptis Tuhan. Karena Papa Mama dibaptis dibaptis Tuhan, menerima baptisan air maksud saya, sorry. Iya. Karena papa saya itu adalah anak yang paling tua dari 11 bersaudara. Dan dia sangat memegang namanya adat, kita punya adat Chaoson itu adalah bagaimana menghormati orang tua. Jadi saya ingat papa saya itu sangat berbakti kepada papa mamanya atau opa oma saya. Sehingga untuk menerima menjadi orang Kristen, ya untuk menerima keselamatan itu perjuangan bersama. Karena pada saat ya, even setelah saya married tahun 92, ya, papa saya pun belum bisa menerima Tuhan Yesus. Dia katakan karena begitu dia tahu, saya tahu hatinya bergolak karena pada saat dia tinggalkan Tuhan Yesus, bagaimana dengan orang tuanya gitu loh. Ya, sehingga dia mungkin merasa tanda petik merasa berdosa untuk meninggalkan tanda petik meninggalkan opa oma saya gitu loh. Sehingga tapi kita bersaudara dengan kasih Tuhan. Ya, saya 5 bersaudara, puji Tuhan sampai saat ini pun ya salah paham ada, tetapi yang namanya berantem itu puji Tuhan nggak pernah ada berantem yang keras ya. Dan saya juga sampai sekarang penuh dengan cinta kasih, dia bertumbuh. Dan setiap tahun saya ingat itu selalu kita libur sama-sama, ya 5 mobil sama-sama jalan. Dan satu waktu setiap awal tahun kita selalu doa bersama. Saya selalu ajak awal tanggal 1 Januari kita kumpul untuk doa bersama. Dan saya sampai ingat, hari ini, Pak? Sampai hari ini. Wah, keren. Sampai hari ini. Ya, memang terakhir-terakhir ini ada karena bertumbuh, saya juga ada punya keluarga, ada punya cucu, tapi di setiap awal tahun, setiap akhir tahun selalu kumpul. Kita doa sama-sama. Itu rutin ngetes. Rutin selalu. Udah berapa puluh tahun, Pak? Wah, Michael belum lahir itu sampai dari Michael belum lahir sampai hari ini. Iya, udah sampai itu ya. Udah. Oh, pantas Michael. Mantap. Teruskan itu Michael. Saya ingat itu tahun 97. Tunggu dulu, 97. 98 ya, saya lupa. Saya ingat pada saat kita doa tahun baru, papa saya langsung panggil saya. Dia katakan, dia mau kumpulin anak-anak semuanya. Saya juga kaget. Saya mau ngomong. Apa saya kaget, apa dia mau ngomong, dia bilang, saya mau dibaptis. Wow. Pada saat itu Januari saya langsung 97 itu ya, tahun 97. 99, saya lupa. 99. Jadi bayangkan tuh ya, dari 87 saya di Jakarta itu tahun 89, 90. Jadi berapa tahun itu? Betul anukan sampai. Nah, karena cerita, jadi papa saya dibaptis, ya. Dan itu semuanya kami bersuka cita. Mama saya ikut juga dibaptis. Wow. Dan satu kejutan juga, nenek saya, ya nenek oma dari mama saya yang tadinya Muslim. Oke. Dia terakhir meninggal di usia 103 tahun. Wow. Ya. Dan dia berarti keturunan Pak Sunar ini umur panjang semua ya, Pak? Ya, puji Tuhan. Baru kemarin mama saya ulang tahun umur 89 tahun. Wow, puji Tuhan. Ya, mama saya. Dan papa saya itu, saya katakan setelah papa saya dibaptis, mama saya juga dibaptis. Nenek saya yang tadinya Muslim, saya nggak tahu umur berapa dia. Soalnya Muslim dia umur 80 lebih, kalau nggak salah 90 lebih dia dibaptis. Baru dibaptis? Ya. Dia nggak bisa baca. Dari mana dia bisa lihat itu kebenaran? Tapi dia bilang dia mau dibaptis. Dan luar biasa, dia juga menerima keselamatan. Dia dibaptis juga, jadi luar biasa. Firman Tuhan mengatakan satu orang diselamat, seisi rumahmu diselamatkan. Itu terjadi keren banget. Keren. Itu saya katakan, ya Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, segala-galanya. Yang tidak kita pikirkan itu ada di dalam Tuhan Yesus semuanya. Nah, berarti kalau saya bisa melihat, Pak, ya, dari sisi keluarga saja itu ada beberapa religius ya, Pak. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara Tuhan bekerja itu, ya kita tahu ya, tradisi kita di Makassar itu sangat hormat dan sangat menghargai itu orang tua. Kalau orang tua sudah bilang A, kita nggak bisa bantah. Benar nggak, Pak? Apalagi zaman-zaman dulu ya, Pak. Di angkatan Pak, sampai angkatan saya, Pak, masih merasakan itu. Nah, tapi tentunya, Pak, pasti ada pemulihan, ada breakthrough. Ya. Setelah semua perjalanan iman dan karena kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu. Ya.
breakthrough yang didapatkan sampai hari ini buat anak-anaknya dari bapaknya Pak Ya. Sunardi itu apa, Pak? Oke, setelah waktu berjalan, ya semuanya kami juga sudah di dalam Tuhan, ya satu persatu dipanggil, ya bahkan saya katakan tadi, ya dari sisi karena kita bicara mengenai kehidupan atau berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Itu terjadi. Bukan hanya itu, saya katakan ya, saya 5 bersaudara, semuanya level manajemen sekarang, semuanya level manajemen, ya level manajerial semuanya paling tidak. Sisi lain, saudara, yang saya katakan bagaimana breakthrough-nya. Saya 5 bersaudara, ya semuanya saya 5 bersaudara, semuanya sudah jadi pendeta, semuanya jadi. Wah, keren. Ya, Itu semuanya keren, jadi Bos. pendeta. Jadi Mantap itu. Semua jadi pendeta ya. Semua jadi pendeta. Jadi cece saya, ipar saya itu juga jadi suaminya juga jadi pendeta semuanya. Wow. Jadi kami 5 semuanya jadi pendeta. Saya jadi teringat gini ya, Pak Sunardi. Jadi ekonomi orang tua ya, itu bukan jaminan bahwa anak-anak tidak berhasil. ya, Betul gak sih? ya, Justru malah dengan ekonomi orang tua yang terbatas, ya, dengan doa orang tua, ya. dengan perkataan, Kasih sayang orang tua. kasih sayang, itu yang membuat anak-anak berhasil. Ya. Betul nggak Pak Sunardi? Betul Pak, karena kenapa ini juga saya jujur, ini pengalaman saya. Temannya papa saya itu, bapak saya itu ada 11 bersaudara. Oke. Boleh dikatakan papa saya itu ya saudara-saudaranya boleh dikatakan orang berhasil sebenarnya. Iya. Tapi papa saya itu saya tahu dia dibesarkan dari didikan Belanda. Iya. Didikan Belanda itu dikatakan kamu tidak bisa bergantung dengan orang lain. Yes. Kamu harus berdiri di kaki kamu sendiri. Betul. Jadi saya diajarkan untuk berdiri, untuk kita bisa survive dengan kita sendiri gitu. Sehingga saya katakan temannya papa saya itu, ya saya punya om atau encek itu ya, profesor. Ya anaknya sekarang ada luar biasa, ada profesor di bahkan ada di Boeing, ya ada kerja sebagai tim engineer-nya Boeing, ada jadi profesor nuklir, ya sebagai macam semuanya sudah berhasil. Tapi saya mau katakan itu temannya papa saya, dia bilang, papa saya namanya Bung Hui, dia bilang kalau saya lihat itu saudara saya namanya Santayota, saya lihat Santayota anak-anaknya berhasil, saya tidak heran. Iya. Tetapi kalau saya lihat anak-anak berhasil, air mata saya keluar. Itu kasihan temannya papa saya gitu. Wow, keren. Tapi semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Semua karena Tuhan. Kalau sampai sekarang pun kalau koko saya kami semuanya berdoa setiap awal tahun, koko saya selalu ingatkan, mari kamu ingat siapa kita ini sebelumnya di hadapan Tuhan. Semuanya ini is only by His grace. Semuanya karena anugerah Tuhan. Yang luar biasa. Keren banget, Pak. Keren banget. Oke, dan Pak Sunardi sekarang mengembalakan di GBI ya, Pak? Saya mengembalakan sekarang, puji Tuhan, Tuhan percayakan satu domba kecil, kawanan domba kecil di GBI Pondok Aren. Saya katakan GBI Pondok Aren. Saya berbicara di sana, selalu saya sampaikan GBI Pondok Aren mungkin tidak ada di peta, tidak populer, tidak seperti besar yang lain. Tapi saya mengatakan tidak ada di peta, tapi selalu ada di hatinya Tuhan. Amin, keren. Terakhir, Pak Sunardi. Iya. Tentunya masih punya rencana dong Iya. ke depannya. Apa sih Pak rencananya Pak? Oke, untuk berbicara rencana ke depan, saya balik sedikit mengenai breakthrough ya. Yes. Breakthrough itu sebelum saya bilang rencana ke depan, begini. Kita tahu semuanya pada saat tahun 2020 itu terjadi COVID, betul. Nah saya itu, saya boleh dikatakan saya ini kloter pertama yang hadapi COVID. Ya. Karena pada saat itu saya ingat saya pulang dari Israel itu akhir Februari tahun 2020, dan saya habis setelah itu saya nggak tahu saya apakah, tapi puji Tuhan saya memang mengalami yang namanya pneumonia. Itu paru-paru saya itu terjadi bercak-bercak putih. Dan saya harus dirawat di rumah sakit, masuk ke rumah sakit, dan pada saat itu mulai gambaran namanya COVID. Dan pada saat saya diperiksa itu masuk COVID, tapi puji Tuhan saya selama di rumah sakit di Kebun Jeruk ya, di Puri. Saya memang dokter katakan kamu ini kelihatannya memang anunya adalah COVID. Tetapi saya 2 kali di PCR itu semuanya negatif. Semuanya, dan saya nggak pernah divonis dokter dari COVID, tapi tanda-tandanya itu saya COVID gitu loh. Nah, di sana lah saya tahu semuanya
di dalam perjuangan awal-awalnya masih bisa ditemani, setelah itu nggak bisa ditemani. Di situ saya pernah merasakan yang namanya breakthrough di dalam Tuhan, bahwa ya saya nggak mau ngomong Tuhan izinkan, tapi saya percaya inilah waktu di mana betul-betul saya mengalami, saya benar-benar merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana nobody else, nggak ada orang-orang, hanya saya dengan Tuhan. Pada saat saya pulang dari Israel, ya saya sama-sama dengan banyak hamba Tuhan dari Bandung, ya saya mulai mendengar ya orang-orang mulai banyak yang meninggal pada saat karena COVID, saudara. Saya pikir, wah saya kan hamba Tuhan, ya pasti Tuhan tolong. Tapi ternyata saya buka handphone saya, hamba-hamba Tuhan juga besar semuanya juga, ya pasti meninggal. Tapi saya nggak mau ke sana. Tapi saya percaya untuk itu sebentar saya mau sampaikan bahwa inilah kehidupan saya. Saya percaya saya diberi kesempatan untuk hidup bagi Tuhan. Sekali lagi, karena pada saat itu di dalam kesendirian saya, saudara, ya, di dalam kesendirian saya di rumah sakit, ya, setelah saya keluar dari rumah sakit, baru saya baca Alkitab saya kembali. Ternyata di Alkitab saya selama rumah sakit, ya, menulis saja nggak bisa, Pak Markus. Saya ternyata di rumah sakit itu saya mencoret-coret garis lurus aja di Yesaya 61. Ya, inilah breakthrough saya di dalam pengiringan saya, baik sebagai orang Kristen, terlebih sebagai hamba Tuhan. Ya, di sana saya mengalami breakthrough yang luar biasa. Di mana sebelumnya saya sebagai pendeta, saya sebagai gembala, tapi begitu saya banyak alami bagaimana pergumulan yang mungkin orang lain tidak bisa terima atau mungkin saya nggak bisa ceritakan. Ya, tetapi sebagai hamba Tuhan saya berusaha untuk membenarkan diri saya untuk saya layak di hadapan Tuhan. Semuanya saya kerjakan di gereja, mau bersihin toilet, mau bersihin kolam baptisan, saya sendiri bersihin toilet, saya bersihin kamar mandi, saya bersihin toilet, supaya saya menganggap saya berjuang cukup untuk saya berkenan kepada Tuhan. Tetapi setelah saya mengenal Yesaya 61, ya, di situ saya benar-benar Tuhan balikan paradigma saya. Di sana terjadi breakthrough dalam kehidupan saya. Setelah saya keluar rumah sakit, saya buka Alkitab saya ingat, ini ternyata ini yang saya coret pada saat saya ada di rumah sakit. Ya, Yesaya 61. Ya, yang dikatakan saya bacakan Yesaya 61. Ya, dituliskan, Roh Tuhan ada padaku. Ya. Yes. Yesaya 61 ayat yang pertama dikatakan, ya, inilah kabar keselamatan pada Sion, dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yang kedua dikatakan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, inilah yang saya percaya, yang saya hidupi sekarang sebagai hamba Tuhan. Saya percaya saya diberi kesempatan untuk hidup, untuk mengisi kehidupan ini, yaitu memberitakan kabar baik. Amin. Wow. Untuk memberitakan kabar baik. Banget. Ya. Thank you Pak Sunardi. Jadi inilah tugas saya, untuk memberitakan kabar baik. Artinya apa? Untuk memberitakan bahwa kasih Tuhan itu ya sempurna di kehidupan kita. Nah, apa itu kabar baik? Apa itu kabar baik, saudara? Ya, saya ingin tambahkan, saudara, kabar baik. Saya katakan, apa itu kabar baik itu? Selalu saya ingatkan, apa itu kabar baik? Ada banyak kabar baik, tetapi satu hal, kabar baik pada saat kita mengenal kita ini adalah orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Iya. Keren. Inilah dasar kehidupan kita. Dasar kehidupan kita. Oke, Pak Sunardi. Jadi saya dari cerita kita hari ini adalah, yang pertama saya ngambil kesimpulannya, jangan pernah melihat kondisi keadaan kita, apapun ekonomi kita saat ini. Tapi kita perlu taat, menghormati orang tua, kasih sayang orang tua, itu yang akan mencurahkan berkat-berkat atas anak-anaknya dan keturunan-keturunannya. Amin. Ya. Amin. Dan ketika menemukan Tuhan, jangan lupa jangan menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Itu yang saya dapatkan, Pak Sunardi. Dan terima kasih waktunya, Pak Sunardi. Saya sangat diberkati, dan saya percaya pelayanan dan pelayanan yang dilakukan, bisnis yang dikerjakan juga, Tuhan pasti sertai, dan keluarga Pak Sunardi juga terus diberkati. Anak-anak juga, cucu juga diberkati. Amin. Izinkan saya, Pak Sunardi, kita doa singkat ya. Amin. Saya mau doakan Pak Sunardi secara khusus. Amin. Terima kasih Bapak, kami boleh banyak mendengarkan cerita
tentang kebaikan-kebaikan-Mu lewat hamba-Mu siang hari ini Tuhan, Pak Sunardi. Apa yang sudah menjadi disaksikan Tuhan, ini menjadi rema bagi hamba dan bagi siapa saja yang mendengarkan, bahwa Engkau turut bekerja dalam kehidupannya. Amin. Begitupun juga dengan siapapun Tuhan di luar sana, Engkau pakai juga seperti Pak Sunardi Tuhan. Amin. Tidak ada halangan apapun, karena Amin. kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan sajalah yang memampukan Pak Sunardi dan semua orang. Pasti ada pemulihan, ada pertolongan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan turun atas setiap kami. Hamba berdoa secara khusus untuk Pak Sunardi, biarlah sukacita, damai sejahtera, pertolongan, kebaikan-kebaikan Tuhan turun atas kehidupannya. Berkati pekerjaan, bisnisnya, pelayanannya, istri, anak, cucu, semua anak mantu diberkati. Amin. Dan apa yang dikerjakan diberikan terus keberhasilan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup Pak Sunardi ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan juga POD juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebagai pewarta Amin. kesaksian perjalanan hidup setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sahabat POD, terima kasih. Saya Markus Valen pamit undur diri, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke keluarga, ke teman-teman keluarga kita supaya bisa menjadi berkat. Terima kasih Pak Sunardi. Terima kasih Pak Markus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Salam sama istri, memberkati. Pak. Amin. Sama keluarga Tuhan besar memberkati semua. semuanya. Bye. Bye.